Belajar bahasa Jepang dari buku Minna no Nihongo 2 bab 26. Minasang, di bab 26 ini saya akan membahas yang pertama pola kalimat nani-nani en desu ka, yang kedua pola kalimat doshite nani-nani en desu ka atau nani-nani en desu, yang ketiga pola kalimat nani-nani maseng nani-nani en desu, yang keempat pola kalimat nani-nani en desu ga nani-nani te itadakimasen ka, yang kelima pola kalimat nani-nani en desu ga gimongshi nani-nani tarai desu ka. Minasang, ada yang tahu gimongshi itu apa? Iya, kalimat interrogatif. Minasang, sebelum memasuki materi, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu pola kalimat nani-nani en desu. Nah, yang pertama, pola kalimat nani-nani en desu adalah ungkapan yang digunakan untuk menjelaskan dengan kuat sebab, alasan dasar pemikiran, dan lain-lain. Kemudian pola kalimat en desu lebih sering digunakan sebagai bahasa lisan, sedangkan untuk bahasa tulisan digunakan pola kalimat nani-nani no desu. Yang kedua, hati-hati pada saat penggunaan pola kalimat en desu, karena dalam penggunaan pola kalimat ini kadang-kadang tergantung pula perasaan terkejut, kecurigaan, dan rasa ingin tahu pembicara. Nah, apabila penggunaannya salah dapat menimbulkan perasaan tidak senang pada lawan bicara. Minasang, kita masuk materi ya. Yang pertama adalah pola kalimat nani-nani en desu ka. Nah, pada fungsi yang pertama ini bisa digunakan pada beberapa situasi dan kondisi seperti berikut. Poin yang pertama, waktu pembicara memastikan dugaan alasan atau dugaan sebab tentang hal yang dia lihat atau dia dengar. Contoh kalimatnya, Tokyo ni sundeitan desu ka? Apakah Anda dulu tinggal di Tokyo? Oke, poin yang kedua, waktu pembicara ingin mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai apa yang telah dilihat atau didengar. Contoh kalimatnya, Omoshiroi desain no kutsu desu ne. Doko de katan desu ka? Sepatu Anda desainnya menarik ya. Di mana Anda membelinya? Poin yang ketiga, waktu pembicara memohon kepada lawan bicara untuk menjelaskan alasan atau sebab tentang suatu hal yang dia lihat atau dengar. Contohnya adalah, Doshite ukuretan desu ka? Mengapa Anda terlambat? Oke, poin yang keempat, waktu pembicara memohon tentang suatu keadaan. Contoh kalimatnya, Doshitan desu ka? Apa yang telah terjadi? Minasang, pada penggunaan pola kalimat ini bisa menggunakan kata kerja, kata sifat, kata benda, dan kata tanya. Yang pertama adalah kata kerja. Nah, minasang, pada pola kalimat yang menggunakan kata kerja, menggunakan pola kalimat ini, yaitu kata kerja bentuk biasa plus en desu. Contoh kalimatnya, Ryoko ni ikun desu ka? Apakah Anda akan pergi melakukan perjalanan? Contoh yang kedua, Sensei, kaerun desu ka? Apakah Sensei akan pulang? Yang kedua adalah kata sifat. Pada pola kalimat yang menggunakan kata sifat menggunakan pola kalimat berikut, yaitu kata sifat i bentuk biasa plus en desu. Yang kedua, kata sifat na bentuk biasa plus en desu. Contoh kalimatnya, Onaka ga itain desu ka? Apakah Anda sakit perut? Contoh yang kedua, Sensei wa neko ga suki nan desu ka? Apakah Sensei suka kucing? Selanjutnya adalah kata benda. Nah, pada pola kalimat yang menggunakan kata benda menggunakan pola kalimat berikut. Kata benda atau da-nya diganti menjadi na, bentuk biasa plus en desu. Contohnya, Ashita wa yasumi nan desu ka? Apakah besok libur? Contoh yang kedua, Kaze nan desu ka? Apakah Anda sedang masuk angin? Minasang, selanjutnya untuk kata tanya. Nah, untuk kata tanya ini digunakan dalam pola terbagi menjadi 3, yaitu kapan, di mana, dan dengan siapa. Contoh kalimatnya, di sini ada contoh percakapan ya. Doko de katan desu ka? Di manakah Anda membelinya?
depato de kaimashita. Saya membelinya di department store. Contoh yang kedua, itsu ittan desu ka? Kapan Anda berangkatnya? 10月に来ました. Saya berangkat pada bulan Oktober. Contoh yang ketiga, dare to ittan desu ka? Dengan siapa kamu pergi? Kanojo to ikimashita. Saya pergi bersama dia atau pacar. Minasang, sekarang saya akan lanjut menjelaskan pola kalimat yang kedua, yaitu pola kalimat doshite nani-nani en desu ka atau nani-nani en desu. Nah, pola kalimat ini digunakan untuk menjawab pertanyaan yang menanyakan sebab atau suatu alasan. Contoh kalimatnya, doshite okuretan desu ka? Kenapa Anda terlambat? Sumimasen, densha ga okuretan desu. Maaf karena keretanya datang terlambat. Contoh kalimat selanjutnya, doshite nihongo o benkyou surun desu ka? Kenapa Anda belajar bahasa Jepang? Contoh kalimat selanjutnya, doushitan desu ka? Apa yang telah terjadi? Atama ga itain desu. Saya sedang sakit kepala. Minasang, selanjutnya pola kalimat yang ketiga yaitu nani-nani maseng, nani-nani en desu. Nah, fungsi dari pola kalimat ini digunakan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh lawan bicara kepada pembicara tentang suatu hal. Tapi jawabannya berupa jawaban dalam bentuk negatif dan menyebutkan alasan kenapa tidak bisa melakukan apa yang diajukan oleh lawan bicara. Minasang, berikut ada contoh percakapan ya. Ashita mo issho ni benkyou shimasen ka? Maukah Anda belajar bersama kami besok? Sumimasen, chotto ashita wa arubaito ga arun desu. Maaf, besok tidak bisa karena saya ada kerja paruh waktu. Minasang, selanjutnya adalah pola kalimat yang keempat, yaitu pola kalimat nani-nani en desu ga? Nani-nani te itadakemasen ka? Nah, pola kalimat ini digunakan untuk menanyakan sebab atau sopan kepada orang lain atau orang asing. Nah, contoh kalimatnya adalah ginko e ikitain desu ga michi wo oshiete itadakemasen ka? Saya ingin pergi ke bank. Dapatkah Anda memberitahukan jalannya? Baik minasang, selanjutnya kita akan belajar untuk pola kalimat yang kelima, yaitu pola kalimat nani-nani en desu ga gimong shi nani-nani tarai desu ka? Nah, pola kalimat ini digunakan ketika pembicara ingin mendapat saran atau pendapat bagaimana sesuatu hal dilakukan. Nah, minasang, di depan pola kalimat ini ada gimong shi ya. Gimong shi ini yaitu kata tanya. Kata tanya di sini beragam ya, bisa berupa apa, kapan, di mana, yang mana, bagaimana, dan siapa. Minasang, berikut ada contoh percakapan. Kankoku e ikitain desu ga itsu ittarai desu ka? Saya ingin pergi ke Korea. Kapan sebaiknya saya pergi ke sana? Roku gatsu ga ii desu. Saya pikir bulan Juni saja. Contoh kalimat percakapan yang kedua. Omiyage wo kaitain desu ga nani wo kattarai desu ka? Saya ingin membeli oleh-oleh. Sebaiknya saya membeli apa ya? Kimuchi wo kattarai desu yo. Saya pikir bagus kalau membeli kimchi saja. Minasang, do desu ka? Wakarimashita ka? Jika ada pertanyaan ataupun masukan, tulis di komentar ya. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Arigato!